Nah, jadi si Mbak ini itu dia menumpahkan kegeramannya dengan sejumlah gimmick marketing di TikTok yang menurut dia tuh tidak otentik, corny gitu ya, dan ya membosankan gitu. Jadi kata-kata bombastis lah, kemudian tipu-tipu ya. Pokoknya storyline yang nggak otentik, nggak jujur gitu ya. Dan dia merasa itu sebuah konten yang tidak berkualitas gitu. Nah, aku sebenarnya orang marketing juga ya. Jadi dulu tuh aku kerja jadi copywriter juga di agency, dan pernah di lembaga gitu ya sebagai copywriternya, dan aku bikin storyline gitu ya, aku bikin pokoknya materi promosi gitulah, intinya untuk mempromosikan brand di mana aku bekerja gitu. Dan ya aku aware gitu ya dengan bisnis persepsi ini. Jadi kita kan kalau di marketing itu bermain dengan persepsi orang ya, ingin menjadi yang stand out atau berbeda, unik, pokoknya tidak sama dengan yang lain, kamu itu punya keunggulan, kamu punya bla 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 ya. Dan aku udah paham betul gitu ya. Jadi kalau cara bermainnya di media sosial manapun gitu ya, aku udah medsosan dari 2009 sejak Facebook era gitu ya. Jadi aku sudah kenyang gitu ya dengan marketing apapun itu. Dan makanya sekarang itu aku kayak kalau ditawarin gitu ya, jadi kayak KOL gitu dengan storyline yang udah fix gitu, aku merasa kayak, is this real? I mean storyline-nya otentik enggak gitu. Apakah ini klik sama aku enggak, atau mungkin aku pernah pakai enggak produk ini? Walaupun aku enggak ngiklanin, aku pakai enggak gitu. Jadi authenticity itu sangat-sangat berarti ya. Jadi kalau aku sendiri nggak pakai, kemudian aku merasa nggak cocok sama produknya, aku nggak bakal terima endorsement apapun itu. Dan aku juga kalau berani menerima gitu ya endorsement itu, aku pastikan itu adalah bagian dari aktivitas harian aku gitu. Jadi kalau aku di sini sebagai guru yoga, aku memastikan itu aku pakai setiap hari buat entah itu ngajar yoga atau aku latihan yoga sendiri gitu ya, self practice gitu ya. Jadi itu kenapa aku mainly ya, utamanya itu aku endorsein matras gitu ya, bola untuk yoga, kemudian ya pilates kayak gitu-gitu ya, alat-alat untuk pilates dan semacamnya. Jadi nggak pernah yang misalnya aku ditawari misalnya susu penggemuk badan gitu ya. Aku pernah ada produk susu yang nawarin gitu, atau misalnya produk outfit, sepatu kayak gitu, aku pernah ditawarin juga. Tapi aku merasa nggak klik gitu ya, karena aku juga nggak pernah tahu brandnya gitu kan. Tiba-tiba aku mengiklankan juga kayaknya enggak gitu. It is against my personal policy and ethics gitu ya. Jadi aku nggak mau nyaranin sesuatu yang aku sendiri nggak pakai, aku sendiri nggak tahu gitu ya efeknya ke badan aku, apalagi orang lain gitu ya. Jadi ya, so aku adalah orang marketing yang bertobat juga sebenarnya. Jadi aku nggak mau diatur-atur lagi pada saat aku bikin konten sendiri. Jadi no storyline, aku pengen yang spontan, aku ingin yang suka-suka gitu ya. This is my what is it, canvas gitu ya. Untuk berekspresi, ibaratnya aku seorang pelukis tuh, aku ingin melukis apapun yang aku inginkan gitu ya, bukan karena pesanan ini pesanan itu. Jadi this is my like free playground, tempat aku bermain dan bereksperimen dan membangun komunitas aku gitu ya. So you are part of my community and I will not feed you with lots of advertisements, endorsements that, yeah, that are against my personal values.